Di matematika wajib hari ini kita ke bab baru ya, yaitu trigonometri 1. Nanti ada lanjutannya ya di bab 7 trigonometri 2. Oke, di sini sebelum kita masuk apa sih itu trigonometri? Nah, di sini ada yang namanya sudut positif dan sudut negatif ya, jadi nggak cuma bilangan ya yang punya positif negatif, sudut juga punya nilai positif dan negatif. Nah, di sini kapan sudut itu bernilai positif? Nah, jadi kalau sudut itu positif ya, jadi positif theta ya, di misalkan gitu. Nah, jika dia berlawanan arah jarum jam, kalian pastinya paham ya tentang jarum jam. Jarum jam itu berputarnya kemana? Ke kanan gini ya, ini jarum jam, ini arah jarum jam. Nah, jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan, kalau dia ke kiri berarti dia positif. Ini berlawanan arah jarum jam ya, sudut positif dia berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau dia searah jarum jam, nah dia malah negatif. Jadi kalau positif biasanya nggak ditulis sih, cuma theta atau misalkan 30 derajat 40 derajat gitu ya, itu positif. Kalau negatif biasa. Nah, sekarang ini sudut negatif ya, atau negatif theta. Nah, theta ini melambangkan besar sudutnya. Jadi kalau besar sudut itu bisa dilambangkan alfa, beta, gamma, theta ya, dan sebagainya. Nah, sudut negatif berarti dia searah jarum jam. Nah, ya jarum jam arahnya ya, kalau kalian perhatikan jarum jam. Jadi kalau berlawanan dia malah positif, kalau searah dia negatif. Paham ya tentang sudut positif dan negatif. Nah, sekarang kita ke trigonometrinya. Nah, bagian yang kedua ini perbandingan trigonometri. Jadi trigonometri sendiri apa sih itu? Trigonometri itu ilmu yang mempelajari 3 perbandingan sudut ya. Tri itu kan 3 ya, gonomo itu adalah trigonometri. Tri 3, gonometri itu ilmu tentang sudut. Jadi ya, dulunya trigonometri ini digunakan untuk menghitung jarak antara 3 bintang yang berdekatan. Nah, jadi kalau ada astronom gitu ya, ada bintang, ada minimal ada 3 bintang, untuk mengetahui jarak antar bintang. Nah, itu pakai trigonometri. Nah, jadi trigonometri itu luas. Ini di kelas 10 kalian ini dasarnya aja ya trigonometri. Nanti untuk yang jurusan MIPA di kelas 11 akan ketemu lagi trigonometri yang lebih dalam. Untuk MIPA, kalau IPS tasnya kelas 10 aja ketemu trigonometri. Oke, jadi tadi 3 sudut ya, ada yang namanya sinus. Jadi kepanjangannya sinus, singkatannya itu sin. Ada kosinus, singkatannya cos ya. Tangan singkatannya tan. Jadi nanti yang kalian sering dengar adalah sin, cos, tan. Sin, sinus kepanjangannya, dan sebagainya. Oke, jadi apa sih perbandingan trigonometri? Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku, nah misalkan ini ada segitiga siku-siku, perhatikan ya, segitiga siku-siku ini adalah siku-sikunya ya. Nah, kemudian ada sudut alfa di sini ya, sudut theta sorry. Jadi nanti kalau soal lambangnya bisa beda-beda, bisa alfa, beta, gamma, theta tadi yang bunda sampaikan. Ini adalah lambang sudutnya, berarti ini sudutnya ada di sini. Nah, anggap aja kalian ada di sini. Nah, ini anggap aja sudut itu sebagai kalian, sebagai pengamat ya. Jadi nanti ada soal cerita juga berkaitan dengan trigonometri. Sebenarnya ada prakteknya trigonometri. Kalau kalian belajar daring, jadi ya terbatas ya kalau untuk praktek. Jadi kalau dilakukan sendiri juga tidak bisa, perlu bantuan ya. Nah, di sini jadi ada sudutnya. Nah, sudut itu nanti macam-macam, bisa dari bawah atau dari atas. Yang jelas bukan di sini ya, karena ini siku. Kalian tahu siku besarnya
90 derajat. Nah, siku-siku kalau sudut antara yang di bawah sama di atas ini tidak diketahui. Nah, sekarang anggap kalian ada di sini ya. Anggap kalian ada di sini, ada di sudut. Kalau kalian lihat depan kalian nih, lihat depan. Nah, ini berarti depan kalian kan? Nah, ini depan kalian. Jadi ini adalah depan kalian, ini adalah sisi B, C. Kemudian samping kalian, jadi seolah-olah kalian ada di sini ya, seolah-olah kalian di sini. Kalau kalian lihat ke atas, ini kan depan kalian ya. Kalau di sebelah sini berarti samping, ya kan? Nah, yang istimewa di sini adalah miring. Jadi hipotenusa itu kan pengertiannya miring ya. Kalau kalian ingat ini apa teorema Pitagoras, hipotenusa ini adalah sisi miring. Bunda lebih suka dia nyebutnya sisi miring ya, miring. Nah, kalau depan kan jelas, oh ini depan kalian nih. Nah, kalau kalian lihat kan, oh itu depan. Bedakan samping sama miring. Nah, apa bedanya samping sama miring? Bun, kalau miring sudutnya miring. Nah, kalau miring itu ya adalah depannya siku. Jadi miring itu adalah ini, depannya siku. Depannya sudut siku. Nah, ini adalah miring atau hipotenusanya. Seandainya seperti ini ya, kalau kenapa sih yang dipahami miring itulah depannya siku-siku. Seandainya segitiganya itu dimiringkan nih, misalkan segitiganya kayak gini. Ini jadi segitiga siku-siku tuh enggak harus kayak gini ya. Segitiga siku-siku tuh enggak harus siku-sikunya di bawah. Bisa aja siku-sikunya di atas. Nah, kalau seandainya ada segitiga, siku-sikunya di atas, berarti kan kalian harus tahu, misalkan tetanya di sini ya, kalian harus tahu depan miring sama samping. Nah, jadi kalian harus paham depan miring sama samping sama miring. Kalian harus bisa mendefinisikan itu, mana depannya, mana samping, mana miring. Nah, kalau di sini berarti ini kan sudutnya ya. Kalau sudut pasti sudutnya di sini. Berarti ini depannya, misalkan ini A, B, C. Oh, berarti ini depannya ya. Oh, maka depannya ini yang si B, C. Samping sama miring mana ini? Bun, ini miring berarti ini samping. Perhatikan tadi, miring adalah depannya sudut siku. Jadi kalian harus kasih catatan. Miring ya, itu adalah depannya sudut siku. Sisi miring ya, dari sisi miring. Nah, sisi miring atau hipotenusa adalah depannya sudut siku-siku. Ini kan sudutnya siku-sikunya di sini ya. Berarti depannya siku-siku mana? Oh, berarti ini miringnya di sini. Loh, Bun, miring itu kan sudutnya miring tadi, tergantung siku-sikunya. Kalau siku-sikunya di bawah seperti ini, oke, miringnya kelihatan. Nah, seandainya kalau segitiganya ini dibalik ya, berarti miring adalah depannya siku-siku. Jadi jangan berpatokan, Bun, ini berarti miringnya 2, jangan gitu. Miring adalah depannya sudut siku-siku. Berarti ini sisanya adalah samping. Ya, jadi kalian harus mendefinisikan ini ya. Mana depan, mana samping, mana miring. Kalau depan jelas, depan itu pasti depannya sudut itu. Kalau miring adalah depannya sudut siku-siku. Kalau sisi depan tadi gampang ya, sisi depan itu adalah tepat depannya sudut theta ya. Nah, sudut theta yang diketahui di mana itu depannya berarti sisi depan. Miring itu depannya sudut siku-siku. Jadi nanti kalau ada segitiga siku-siku pasti diketahui siku-sikunya di mana. Sisi samping, nah berarti ini sisanya ya. Samping itu sisanya. Nah, sisanya gitu aja lah ya. Yang penting kalian harus tahu depan sama miring, sisanya adalah samping. Namanya segitiga kan sudutnya pasti ada 3 aja. Tuh ya, ini dipahami dulu mana depan, mana samping, mana miring ya. Bisa ya. Ini sudut. Jadi hipotenusa tuh Bunda lebih suka nyebutnya dengan sisi miring ya, sisi miring. Kalau hipotenusa susah gitu ngomong hipotenusa, kalau miring kan anak miring gitu. Depannya sudut. Ini siku-siku ya, ini siku-siku 90 derajat nih sambangnya. Nah, sudah. Sekarang
kita memahami apa makna sin, cos, dan tan. Seandainya tadi ini sudutnya di sini ya, sin ya, sin theta, berarti ada sin theta, cos theta, dan tan theta ini ya. Nah, sin itu adalah perbandingan depan dibagi miring. Nah, jadi sin itu sisi depan diperbanding dengan sisi miring. Kalau Bunda lebih ini ya. Nah, demi. Jadi kalau kalian yang dipahami depannya mana ini? Depannya kan berarti BC, miringnya apa ini? AC. Tuh ya kalau berdasarkan gambar. Jangan yang dihafali, jangan ini, tapi konsepnya ini. Sin itu adalah depan per miring dari suatu sisinya. Ya, kalau disingkat tuh demi, depan per miring nanti ya. Jadi ada cara hafalnya. Terus Bunda balikin ke kalian ya, kalau kalian punya cara hafal yang lebih bisa kalian pahami silahkan. Jadi sin itu depan per miring atau disingkat demi. Cos itu adalah samping per miring ya, atau sami. Tan adalah depan per samping. Desa. Nah, jadi kalau Bunda cara apa itu sin demi, cos sami kan, cos sami. Nah, nyambung kan cos sami, tan desa. Ya, cara hafalnya sin demi, cos sami, tan desa. Tadi apa sih itu depan miring samping tadi itu ya? Adalah panjang sisi dari segitiga sikunya berdasarkan sudut. Jadi yang dilihat sudutnya ada di mana, di bawah atau di atas. Nah, ini baru konsepnya ya. Sin itu apa? Tadi sin demi, cos sami, tan desa. Bisa ya? Nanti setelah ini baru Bunda kasih contohnya. Jadi di trigonometri ini kita nanti mencari panjang salah satu ya. Salah satu atau salah dua atau tiga-tiganya ya. Intinya mencari panjang sisi atau besar sudut dari segitiga. Jadi yang pertama ini segitiga siku-siku, nanti ada segitiga sembarang. Yang pertama ini adalah segitiga siku dasarnya adalah segitiga siku-siku. Bisa ya? Biasanya kan kalian kalau mencari panjang segitiga siku-siku tuh pakai Pitagoras, tapi Pitagoras syaratnya apa? Kalau ada dua sisi yang diketahui ya, Pitagoras. Tapi nanti kita ada soal-soal yang pakai Pitagoras, kata kaitannya dengan segitiga siku-siku. Kalau Pitagoras kan minimal dua sisi diketahui ya, misalkan ini bawah sama miringnya diketahui, yang diminta adalah tingginya. Bisa ya pakai Pitagoras, masih ingat. Nah, kalau di sini kita lebih memakai sudut. Misalkan nanti satu sudut satu sisi diketahui, nanti tentukan salah satu sisi atau salah satu sudut yang lain. Saya sini konsepnya dipahami. Nah, jadi yang dipahami bukan kalau di buku-buku mungkin ada sin itu X per Y, cos itu X per R, cos itu Y per R, tan itu X per R. Nah, itu nanti X yang mana, Y yang mana. Jadi yang dipahami ini tadi, sin itu depan per miring, depan dan miring dari nih sudutnya. Oke, langsung ke contoh ya. Oh iya, sebelum ke contoh, ini ada yang namanya sudut istimewa. Kalian harus hafal. Cara hafalnya itu dipahami aja. Sudut istimewa. Kenapa dibilang sudut istimewa? Karena nilainya itu berpola. Bisa kalian pahami, pasti dalam sekejap nanti kalian bisa hafal. Nanti Bunda kasih tahu caranya ya. Jadi tadi kan sin cos tan itu adalah nilai suatu perbandingan sudut ya, sin cos tan. Jadi yang namanya sudut itu kan ada 0 sampai 360 derajat satu lingkaran ya. Satu lingkaran 0 sampai 360 derajat. Ini ada nilai sudutnya. Jadi nanti kalau ada sudut yang negatif nanti bisa dijadikan positif. Sudut yang lebih dari 360 itu nanti bisa. Jadi satu putaran itu maksimal 360. Kalau di kalkulator, nah kalian bisa lihat kalkulator kalian itu nih ada nilai sin cos tan ya. Misalkan sin 30 derajat. Oh, hasilnya 0,5. Itu yang istimewa. Jadi nggak semua nilai
trigonometri hasilnya bagus, banyak yang diistimewakan. Kenapa ada sudut istimewa? Karena itu yang dasar yang sering kita pakai. Kalau tidak istimewa bagaimana bun? Misalkan ada soal nih nanti bunda kasih selain yang istimewa, berarti harus pakai kalkulator. Tapi bunda jarang ya pakai yang tidak istimewa karena bunda tidak mengizinkan kalau ulangan pakai kalkulator. Makanya tadi sudut istimewa harus dihafal. Kalau yang bukan istimewa, emangnya kenapa? Apakah nggak ada nilainya? Ada, tapi nilainya tidak berpola. Aja nih ya, sin 25. Tuh ya hasilnya tidak berpola. Misalkan lagi cos 100 derajat. Ada yang negatif. Nanti jadi nilai trigono tuh ada yang positif ada yang negatif ya, nggak semua nilai trigonometri positif. Nanti ada lagi, ini baru dasar ya, nanti ada yang namanya kuadran. Nilai trigono tuh bisa negatif, ada yang negatif ada yang positif. Tuh ya hasilnya. Jadi makanya bunda tekankan di sini pahami sudut istimewa, karena ini yang sering bunda kasih nanti. Kalau yang nggak istimewa tadi harus pakai kalkulator, ribet urusannya. Nah cara hafalnya gini, kalian buat dulu nih ya, sin cos tan, sinus kosinus tangen ya, sin cos tan, buat ya sin cos tan. Nah ini bunda hapus aja. Nah jadi kalian bikin tabel kalau bunda ya, misalkan nanti kalian bikin coretan sin cos tan ya kan, sin cos tan. Tuh di sini sudutnya berawal dari 0 derajat. Jadi yang istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat. Nah ini istimewa, sudut istimewa, sudut istimewa karena nilainya istimewa. Berangkat dari sini, nilai sin 0 adalah 0 ya, 0 sebenarnya sih setengah akar 0 sebenarnya ya. Dia itu gini, polanya tuh pakai setengah kali akar 0 kayak gini, setengah kali akar 1, setengah kali akar 2. Jadi dari setengah semua, 1/2 akar 3, 1/2 akar 4. Nah sekarang kita konfirmasi dihasilkan ya. Akar 0 itu kan 0 ya, berarti setengah kali 0 itu 0. Makanya sin 0 itu 0. Setengah akar 1 itu kan 1 ya, berarti setengah kali akar 1 itu 1. Berarti setengah aja. Setengah akar 2 nggak ada nilai bilangan bulatnya, jadi ini setengah akar 2 ya kan, berpola. Setengah akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah akar 0 itu kan 0 ya, jadi sin 0 itu dari 0 1/2. Jadi berangkat dari 0 setengah akar 2, di sini setengah akar 3 ya. Setengah akar 4 berapa? Akar 4 itu kan 2 ya, berarti setengah kali 2 1. Nah jadi cara hafalnya gitu. Itu asal mulanya ya, kenapa sih jadi 0 setengah akar 1 setengah akar 2. Jadi hafalnya tadi 0, di sini 1/2 akar 2 ya. Tadi kan ini sebenarnya akar 1 ya, karena akar 1 tidak perlu ditulis. Setengah akar 3. Nah kalau sudah 3 berarti sini 1. Nah bisa hafalnya gampang ya. Kalau kalian hafal satu ini, paham satu sin, cosnya juga pasti bisa. Cos itu lawannya dari sin. Tadi kan kalau sin berangkat dari 0 ya, sin itu berangkat dari 0. Kalau cos berangkat dari sini, dari 90. Jadi tadi kan polanya 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Di sini juga 0 setengah akar 2 ya, berangkatnya dari belakang. 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Nah bisa ya. Tan. Nah, oh iya pengertian tan tadi, di pengertian itu dulu itu ya bunda lupa sampaikan. Jadi tan, nah tan itu adalah sin dibagi cos ya. Jadi tan itu adalah sin dibagi cos, maka tan ini adalah nilai sin, nilainya sin dibagi nilainya cos. Nah contohnya ini ya, 0 ya, tan 0 derajat berarti 0 bagi 1. 0 bagi 1 berapa? 0. 30 berarti setengah dibagi setengah akar 3. Ini kalau kalian rasionalkan,
Ini ya, rasionalkan kan dibalik harus dikali akar 3. Jadi kalau akar 3-nya di bawah, pahami aja kalau akar 3-nya di bawah ya. Ini kan setengah dibagi setengah akar 3. Kalau akar 3-nya di bawah berarti hasilnya sepertiga akar 3. Ada sepertiganya. Nah, ini angkanya sama. Ingat kalau angkanya sama, seperdua akar 2 dibagi seperdua akar 2. Jadi sin cos itu nilai sama di 45 derajat. Apa jadinya kalau angka sama dibagi? Nah, kalau angkanya sama dibagi maka hasilnya sama dengan 1. Ini tadi sepertiga akar 3 ya. Jadi kalau akar 3-nya di bawah dikasih sepertiga. Kalau angkanya sama dibagi, ini hasilnya 1. Nah, kalau akar 3-nya di atas, ini hasilnya sepertiga aja. Sepertiga, sorry, akar 3. Nah, jadi cara ngapalnya tadi, tan itu adalah sin dibagi cos. Kalau kalian lupa ya. Kalau akar 3-nya di bawah tadi dikasih sepertiga aja. Kalau akar 3-nya di atas sepertiga aja. Nah, terakhir 1 dibagi 0. Kalau 0 bagi 1 hasilnya 0. Ingat pecahan, kalau apapun 0 dibagi apapun ya, hasilnya pasti 0. Contohnya gini, kalian punya 0 permen, berarti kalian tidak punya permen ya. Kalian mau membagikan permen itu, kalian kan tidak punya permen, apa yang mau dibagikan? Berarti teman kalian nggak dapat apa-apa dong. Kalian kan tidak punya barang itu, mau dibagikan berarti tetap 0. Beda halnya kalau dibagi 0. Ingat lagi, apapun yang dibagi 0, jadi apapun yang dibagi 0 hasilnya adalah tak terdefinisi. Ya, jadi sifat bilangan apapun yang dibagi 0, jadi berapapun dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Nah, kalau 0 bagi 0 berarti tak terdefinisi. Pokoknya kalau penyebutnya 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Oke, tuh tadi makanya, nah ini makanya sudutnya, ini tabelnya, ini tabel yang bagus. Ini ada di buku kalian sih ya, boleh dicatat lagi. Jadi bab 6 ini kalian bisa buka-buka nanti cari sendiri deh. Bab 6 itu di buku kalian dicari ya, kan di situ ada daftar isi, cari sendirilah bab 6 itu di mana. Dibuka-buka. Kalau tabel ini ada di halaman jauh ini sebenarnya. Jadi kalau kalian belajar dari buku paket mungkin nanti materinya bunda loncat-loncat karena sesuai ini urutannya. Nah, ini ada di halaman 212. Kalau kalian mau tandain ya, atau kalian mau catat lagi boleh. Tadi cara hafalnya ya, jadi hafalnya pakai konsep tadi 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, cos dan tan. Nah, materi hari ini sampai di sini aja ya. Jadi ini sifat dasar, tapi harus kalian pahami benar-benar. Tadi yang mengenai, apalagi mengenai sudut ya. Misalkan sini siku-sikunya, di sini tetanya, mana sisi miring, mana depan, mana samping, itu harus kalian pahami betul-betul. Agar nanti di soal kalian nggak bingung. Sisi itu miring yang mana sih bun? Samping yang mana? Siku-siku yang mana? Siku-siku pasti ini lambang siku-siku ya. Misalkan ini tetanya, berarti ini depan. Ya, depannya siku-siku ini pasti miring. Nah, sisanya ini pasti samping. Depannya sudut berarti depan, depannya siku-siku ini miring ya. Jadi miring ini istimewa, depannya siku-siku. Kalau depannya teta, ini depan aja. Samping sisanya, itu yang harus kalian pahami. Nanti kapan pakai sin, jadi nanti soal itu tergantung kapan pakai sin, kapan pakai cos, pakai tan, tergantung soalnya. Nah, di sini ya, ini Bunda kasih satu contoh soal. Jadi di sini kan tadi trigonometri, kita nanti mencari nilai panjang sisi atau besar sudut dari segitiga. Ini yang pertama segitiga siku. Ini hitunglah nilai, nilai T. Ya, nilai T pada gambar berikut maksudnya. Ya, ini ada segitiga siku-siku. Ini kalian tahu ya siku-sikunya di mana, ini siku-sikunya. Nah, berarti ini siku-sikunya. Ini yang ditanya. Nah, ini yang diketahui. Tadi kalian harus mendefinisikan mana sisi miring depan samping. Ingat ini berarti sudutnya ya. Ini adalah sudutnya. Jadi boleh ditulis dulu apa yang diketahui. Diketahui tetanya 30 derajat. Tadi teta melambangkan sudut ya. Tetanya 30 derajat. Tadi kalian harus mendefinisikan mana depan samping miring. Ingat,
depannya sudut, ini depannya sudut ya, ini sudutnya si sudut, depannya sudut si T, berarti ini adalah depan ya. Depannya siku-siku ini adalah miring. Oke, berarti yang diketahui tetanya, kemudian yang diketahui apa lagi? Miringnya adalah 16 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah T atau depan. Nah, kalian bisa kasih keterangan ya. Jadi yang diketahui apa? Miring. Yang ditanya apa? Depan. Kalau sudut pasti diketahui ya, salah satu sudut pasti diketahui. Nah, jawab. Tadi kalian harus tahu konsepnya. Sin itu apa? Sin itu demi, depan per miring. Kos itu apa? Kos itu sami, samping per miring. Tan itu apa? Desa, depan per samping. Jadi nanti di soal kalian itu harus bisa tentukan pakai sin, pakai kos, atau pakai tan. Lihat dari mana? Lihat dari yang diketahui dan yang ditanya. Lihat dari yang diketahui dan ditanya. Oh, yang diketahui sama yang ditanya adalah miring dan depan. Miring sama depan yang mana? Miring depan. Nih ya, pakai sin. Depan sama miring. Samping miring nggak mungkin ya, karena ini samping sama miring. Tan itu depan sama samping. Jadi kapan pakai sin kostan itu tergantung yang diketahui dan yang ditanya. Karena yang diketahui dan ditanya adalah miring dan depan, miring sama depan, depan sama miring ya. Ini adalah punyanya si sin. Punyanya sin itu tadi ya. Maka kita pakai rumus sin. Ya, ini pakai rumus sin. Maka jawabnya sin adalah sin theta ya, adalah depan per miring. Nah, jadi rumus ini kapan pakai sin kostan itu nggak dikasih tahu di soal. Kalian harus menentukan sendiri berdasarkan yang diketahui dengan yang ditanya. Tuh konsepnya ya. Oke, kita sudah tahu pakai rumus sin. Kita lanjut di sini ya. Sin theta, berarti tulis saja sin theta. Tetanya berapa tadi? Tetanya 30 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan depannya mana? Depannya nggak tahu bun, depannya tadi T ya, ditulis saja kalau nggak tahu. Depannya itu T ya. Jadi kalau nggak diketahui atau yang ditanya tulis aja lambangnya apa, bebas mau T atau tergantung soal. Miringnya berapa? Tadi miringnya 16, berarti 16. Sin 30 derajat berapa? Tadi pakai istimewa. Kalian masih ingat sudut istimewa yang tadi ya? Ini makanya bunda harus kalian hafal, harus pahami. Sin 30 derajat itu ya 1/2. Pastinya nanti kalau di soal bunda pakai sudut istimewa. Nah, tadi sin 30 adalah 1/2. Jadi kalau sudah sin 30 derajat di sini nggak ada sin lagi ya, langsung 1/2. Ya, nggak ada sin-sinan lagi. Jadi dikonversikan kalau sudah sin berapa derajat, cos berapa, hasilnya itu nggak ada sin kostannya lagi. Bilangan. Nah, berarti T per 16. Maka T sama dengan ini yang dicari ya. Ini dikalikan ke atas. Berarti 1/2 dikali 16. Maka T-nya adalah 8 cm. Ini baru contoh yang paling dasar. Semoga kalian bisa pahami ya. Tadi konsepnya kalian harus tahu sisi depan, sisi miring, sisi samping. Kemudian dari soal nanti kalian harus bisa menentukan kapan pakai sin, kapan pakai kos, kapan pakai tan. Kemudian sudut istimewa tadi juga harus dipahami. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.